بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, juga taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ini adalah merupakan bagian yang keempat dalam materi tafsir surat Al-Fatihah. Pada pengajian yang telah lalu kita sampai pembahasan tentang apa? Alhamdulillah. Itu ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan kelanjutan dari ayat yang kedua tersebut. Setelah kita membahas Alhamdulillah, maka kelanjutannya apa? Rabbil Alamin. Rabbil Alamin tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah Rabb, yang kedua adalah apa? Al-Alamin. Apa arti dari Rabb? Kalau di Al-Quran mungkin banyak ditafsirkan atau diterjemahkan dengan Tuhan. Sebenarnya kata Ar-Rabb ini disebutkan oleh para ahli tafsir adalah, makna dari Ar-Rabb adalah zat yang terkumpul pada dirinya tiga sifat sekaligus. Saya ulangi, makna dari Rabb adalah zat yang di dalam dirinya terkumpul tiga sifat sekaligus. Apakah tiga sifat tersebut? Yang pertama adalah pencipta. Yang kedua adalah pemilik atau penguasa. Yang ketiga adalah pengatur. Apa saja tadi? Yang pertama apa tadi? Pencipta. Bahasa Arabnya apa? Al-Khaliq. Ya. Yang kedua apa tadi? Penguasa atau pemilik. Bahasa Arabnya apa? Al-Malik. Nah. Yang ketiga pengatur. Bahasa Arabnya apa? Apa ya? Al-Mudabbir. Apa? Al-Mudabbir. Jadi Rabb adalah zat yang di dalam dirinya terkumpul tiga sifat sekaligus. Pencipta juga, dia juga yang memiliki dan menguasai, juga dia pula yang mengatur. Kalau kita cermati di dalam kehidupan hari-hari, terutama di antara para manusia, kita akan dapatkan bahwasannya tidak setiap pencipta sesuatu pasti dia akan memilikinya. Kalau tadi Allah itu bisa, kalau Allah itu menggabungkan pencipta, kemudian pemilik sama apa? Pengatur. Itu dalam diri siapa? Allah. Tapi kalau misalnya kita lihat para manusia, kita akan dapatkan bahwasannya tidak setiap pencipta sesuatu pasti dia akan memilikinya. Apa contohnya?
Tukang. Tukang batu dengan tukang apa? Tukang kayu. Mereka bikin rumah megah-megah. Ya enggak? Bikin rumah bagus-bagus. Apa kemudian rumah itu jadi milik mereka? Belum tentu, bahkan sering apa? Sering tidak. Bikin rumah bagus di real estate, di perumahan-perumahan mewah. Tapi dia cuma menciptakan saja, cuma membangun. Tapi dia bukan apa? Bukan pemiliknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan apa? Memiliki. Juga kalau kita perhatikan para manusia, tidak setiap yang memiliki sesuatu ialah yang menciptakannya. Tidak setiap orang yang memiliki sesuatu dialah yang menciptakannya. Contohnya apa? Sepeda motor. Semuanya punya sepeda motor di sini. Punya. Memiliki sepeda motor. Apakah kita yang bikin? Bukan. Kita cuma dapat jadi dari mana? Dari dealer. Ya enggak? Bukan kita yang menciptakan. Kita hanya memiliki. Termasuk tidak setiap yang mengatur sesuatu pasti dia memiliki sesuatu. Tidak setiap yang mengatur sesuatu pasti dia memiliki sesuatu tersebut. Contohnya apa? Contoh yang mudah sekali apa? Tukang parkir. Tukang apa? Parkir. Tukang parkir dia ngatur mobil, motor dari yang paling mahal, BMW, kemudian apa? Mercy dan lain sebagainya, sampai yang paling busuk, sepeda motor tahun berapa? Diatur semuanya sama dia. Tapi apakah itu yang diatur adalah milik dia? Bukan milik dia, milik orang lain. Makanya ada seorang dai yang mengungkapkan bagaimana kita itu merasa bahwasanya yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah SWT. Contohnya kita punya anak. Anak ini sebenarnya bukan milik kita, tapi ini adalah sekedar titipan dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau diambil itu jangan apa? Jangan marah. Orang itu titipan dari siapa? Dari Allah. Allah pengen mengambil, ya sudah, nggak masalah. Seperti tukang parkir. Ada nggak tukang parkir marah-marah? Ada mobil Mercy di depan dia diambil sama apa? Sama marah-marah nggak dia? Enggak. Karena dia merasa itu bukan milik dia. Jadi contoh ya, contoh orang yang mengatur sesuatu itu bukan milik apa? Bukan miliknya. Namun Allah Azza wa Jalla berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan zat yang terkumpul di dalam dirinya secara mutlak tiga sifat tersebut. Sifat apa tadi? Pencipta, penguasa atau pemilik dan apa? Dan pengatur. Beri garis bawah kata-kata secara mutlak. Hanya Allah yang memiliki tiga sifat ini secara mutlak. Kenapa saya sebutkan dengan kata-kata secara mutlak? Karena terkadang ada orang yang mengklaim bahwasanya dia memiliki tiga sifat itu sekaligus. Terkadang ada orang yang mengklaim bahwasanya dia itu memiliki tiga sifat sekaligus, yaitu mencipta, kemudian memiliki dan menguasai, dan mengatur. Tapi seandainya kita cermati lebih lanjut, kita akan dapatkan bahwasanya tiga sifat itu ada dalam diri dia bukan secara mutlak, tapi secara parsial. Hanya sepotong saja. Contohnya, ada orang pintar bisa bikin komputer. Nah, orang pintar menciptakan apa? Komputer. Setelah dia ciptakan komputer itu milik dia, iya nggak? Pemiliknya. Dan dia juga yang mengatur komputer itu. Berarti kan orang tersebut memiliki tiga sifat sekaligus apa? Menciptakan, memiliki, dan apa? Dan mengatur. Tapi kita katakan tidak mutlak. Tidak mutlak.
bersifat parsial, dia itu hanya memiliki 3 sifat itu dalam masalah komputer saja. AC bagaimana? Dia cuma apa? Cuma memiliki, bukan dia yang bikin. Rumah bukan dia juga yang bikin. Jadi cuma dalam parsial saja, cuma dalam bentuk sedikit saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menggabungkan 3 sifat seperti itu secara mutlak. Kenapa kita katakan secara mutlak? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Yang maknanya adalah yang menciptakan, memiliki dan juga mengatur seluruh alam semesta. Bukan hanya komputer, ya. Bukan hanya langit, tapi seluruh alam semesta. Karena makna dari Al-Alamin, maknanya adalah segala sesuatu selain Allah. Kalau Rabb tadi apa? Zat yang terkumpul di dalam dirinya 3 sifat, yaitu apa? Pencipta, pemilik, dan juga apa? Pengatur. Adapun Al-Alamin artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu. Apa segala sesuatu selain Allah? Langit, apa lagi? Bumi, apa lagi? Dan seisinya. Bagus. Langit, bumi, dan seisinya. Isinya langit dan isinya bumi. Sudah, itu saja. Hah? Itu saja selain Allah. Mana ada lagi? Apa yang ada di antara langit dan bumi? Hah? Kalau tadi langit dan bumi seisinya, isinya langit, isinya bumi. Berarti apa? Antara langit dan bumi belum kita hitung. Selain Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, apa yang ada di atas langit, apa yang ada di atas bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Andaikan makna dari Al-Alamin adalah apa yang tersebut di atas, kita bisa membayangkan betapa banyak ciptaan Allah, betapa besar kekuasaannya, dan betapa luas wilayah yang diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Saya akan mengupas sedikit tentang masing-masing dari 3 sifat tadi. Sifat apa? Pencipta, pemilik, dan juga apa? Pengatur. Yang pertama adalah Allah sebagai pencipta alam semesta. Secara fitrah, seluruh manusia tanpa terkecuali, mukmin maupun kafir, mereka sepakat bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta. Jadi yang mengakui bahwasanya Allah Sang Pencipta itu bukan hanya orang yang beriman, termasuk orang kafir pun mengakui bahwasanya Allah adalah Pencipta. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Luqman ayat 25. Al-Quran surat Luqman ayat 25 dan juga surat Az-Zumar ayat 38. Az-Zumar ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Andaikan engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang kafir. Andaikan engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir, siapakah menciptakan langit dan bumi? Apa jawabannya? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab, yang menciptakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta sampai orang kafir pun mengaku bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah apa? Allah. Kenapa? Karena fitrah manusia itu Allah bikin mengakui adanya pencipta. Namun demikian, ada orang yang fitrahnya itu sudah rusak, atau bahkan apa? Mati. Ada di antara manusia yang fitrahnya rusak atau bahkan mati, sehingga dia berani untuk mengingkari hal tersebut. Di antara contohnya, apa yang dikisahkan oleh Imam Abul Qasim At-Taimi di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah.
Dia bercerita tentang seorang ateis. Seorang apa? Ateis yang mengklaim bahwasannya dia itu bisa menciptakan suatu makhluk tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ateis ngaku apa? Bisa menciptakan makhluk tanpa campur tangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dia beli sekerat daging segar. Beli apa? Sekerat daging segar. Kemudian dia menyediakan sebuah toples bersih, toples yang bersih. Lalu dia masukkan daging itu ke dalam toples, kemudian ditutup rapat-rapat. Sudah? Kemudian dia tinggal daging itu beserta toplesnya 1 minggu di dalam apa? Di dalam kamar. Setelah 1 minggu dia tengok, ternyata di situ sudah apa? Sudah muncul belatung. Sudah muncul belatung. Kata dia, akulah pencipta makhluk-makhluk kecil ini. Ya, bisa menciptakan ya? Bisa. Gimana bantahnya? Berarti ada yang menciptakan makhluk selain siapa? Selain Allah. Orang ateis tadi. Gimana cara bantahnya? Ada seorang ulama yang pengen memberi pelajaran kepada orang ateis tadi. Kata dia, Sang Pencipta sesuatu, orang yang menciptakan sesuatu seharusnya tahu betul seluk-beluk apa yang diciptakannya. Ya. Orang menciptakan sesuatu seharusnya dia tahu apa? Seluk-beluk apa yang diciptakannya. Kayak orang bikin apa? Kursi, sing ngerti selaeh ya sing apa? Sing gawe kursi. Orang masang instalator apa? Listrik, yang tahu ini sambungannya kemana siapa? Yang masang. Kata orang ulama tadi, yang menciptakan sesuatu seharusnya dia tahu seluk-beluk apa yang diciptakannya. Sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 14. Dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Apakah pantas yang menciptakan itu tidak mengetahui? Mestinya yang menciptakan itu mengetahui apa yang dia ciptakan. Kata ulama tadi, wahai fulan, andaikan engkau mengklaim bahwasannya dirimulah yang menciptakan belatung-belatung tersebut, maka tolong beritahukan kepadaku berapa jumlah belatung yang engkau ciptakan. Berapa jumlahnya? Nah, kudu jawab. Harus dikorek dulu, dihitung dulu. Ketika ngorai ada yang mati, ada yang kepencet, dan lain sebagainya. Berapa jumlahnya? Kamu yang menciptakan, ya? Berapa jumlahnya? Kamu yang menciptakan, kamu harus tahu berapa jumlah yang kamu ciptakan. Gak cukup sampai di situ. Tolong bedakan mana yang jantan, mana yang betina. Hah? Mana yang jantan, mana yang betina? Kamu harus tahu karena kamu yang menciptakan. Belum cukup sampai di situ. Kata ulama tadi, mana bapaknya, mana anaknya. Begitu mendengar perkataan ulama tadi, sang ateis tadi langsung terperanjat dan duduk terdiam 1000 bahasa. Andaikan memang betul bahwasannya si ateis tadilah yang menciptakan hewan yang bernama belatung. Andaikan memang dia yang menciptakan, betul-betul dia yang menciptakan, itu pun tidak menjadikan dia pantas untuk bersifat congkak. Kenapa? Hanya dengan menciptakan hewan kecil, itu pun hewan yang apa? Yang menjijikkan. Kok mau sombong? Sombong karena apa? Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ada seorang ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah. Beliau bernama Abu Syekh Al-Asbahani, menulis sebuah buku yang judulnya Al-Azamah. Al-Azamah ini artinya adalah keagungan. Di dalam bukunya yang sebanyak 5 jilid, ya, ini saya bawakan jilid yang kelima karena nggak bisa saya bawa semuanya, ini sudah toh saja.
Di dalam buku ini, buku Al-Awamah, beliau berusaha untuk mengupas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian dari ciptaannya. Di dalam buku ini beliau mengajak kita untuk bertafakkur, untuk merenungi keagungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat Allah, langit, matahari, bulan, bintang, awan, hujan, halilintar, kilat, angin, bumi, laut, gunung, pepohonan, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak ciptaan, dia kupas keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Dia kupas kehebatan-kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia jelaskan betapa indahnya ciptaan-ciptaan Allah itu. 5 jilid kalau kita bahas dalam pengajian ini butuh waktu berapa tahun? Nah, saya akan bawakan 2 contoh saja. 2 contoh. Yang pertama adalah langit, yang kedua adalah pertumbuhan. Pertama, langit. Allah menceritakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 2. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bagaimana langit itu dibangun tanpa memakai apa? Tanpa memakai tiang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian saksikan. Andaikan kita mendengar ada sebuah bangunan sebesar Masjid Agung ini, tiangnya hanya 1 di tengah. Tiangnya hanya apa? 1 di tengah. Mungkin kita akan berbondong-bondong untuk melihat alangkah hebatnya bangunan tersebut. Masih punya tiang, cuma berapa? Cuma 1 di tengah. Kalau sekarang berapa tiangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa tiangnya? Bangunan sebesar ini atau sekecil ini dibandingkan langit. Andaikan cuma dikasih 1 tiang saja, mungkin itu akan menjadi salah satu dari 8 keajaiban dunia. Bukan hanya 7. Ini tambahannya apa? 1 lagi jadi apa? 8 keajaiban dunia. Sedangkan langit, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, langit luasnya seberapa? Luasnya seberapa langit? Tidak ada satupun tiang untuk menyangga langit tersebut. Padahal langit itu berapa lapis? Berapa lapis langit? 7 lapis langit. Tanpa tiang satupun. Itulah salah satu kedahsyatan, salah satu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain tadi apa? Pertumbuhan. Di dalam surat Ar-Ra'd juga ayat 4. Surat Ar-Ra'd ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir bagaimana pertumbuhan yang sangat beragam bentuknya, buahnya macam-macam, warnanya beda-beda, rasanya juga beda-beda, semuanya ternyata diairi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1 air saja, yaitu air apa? Air hujan. Rasanya jeruk sama rasanya sawo sama? Beda. Bahkan jeruk dalam 1 pohon juga apa? Beda. Ada yang manis, ada yang apa? Ada yang kecut. Apakah air hujannya Allah faro untuk yang sebelah sini air hujannya rasanya apa? Manis. Yang ini rasanya apa? Kecut. Tidak. Dan bukan hanya berbeda dari sisi rasa, dari sisi bentuk. Semangka sama nggak sama dukung? Sama nggak? Nggak sama. Tapi airnya cuma 1, yaitu air hujan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa bil ardi
qita'un mutajawiratun, dan di bumi terdapat tempat-tempat yang berdampingan. Tempat-tempat yang berdampingan, ada yang subur, ada yang apa? Ada yang tandus, berdampingan, dempet. Yang satunya subur, yang satunya apa? Tandus, sama-sama kenapa? Sama-sama kena air hujan, tapi yang satunya tandus, yang satunya apa? Yang satunya subur. Wa jannatun min a'nab, dan ada kebun-kebun anggur. Wa zar'un, tanaman-tanaman. Wa nakhlun wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Yusqa min ma'in wahid, semuanya disirami dengan air yang sama, tidak ada bedanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, dan kami lebihkan tanaman itu antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal rasa. Rasanya beda-beda, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal siramannya cuma satu, yaitu apa? Air hujan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam hal yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang apa? Yang mau menggunakan akalnya. Jadi hanya orang yang melek, bukan melek walang. Bukan orang yang melek melek tapi enggak melek. Hanya orang yang berakal, yang mempergunakan akalnya, yang berpikir, dialah yang akan menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta. Kita melangkah ke sifat yang kedua, Allah sebagai apa? Sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Perlu kita ketahui bahwasanya kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini adalah mutlak dan sempurna. Bukan kekuasaan separuh-separuh. Allah menguasai dan memiliki alam semesta ini secara mutlak dan sempurna. Maka Dia yang memerintah dan melarang. Allah yang memberi balasan, kebaikan dan menghukum. Dia yang memberi dan yang menahan pemberian. Dia memuliakan sebagian orang, menghinakan sebagian orang. Allah angkat sebagian orang derajatnya dan Allah jatuhkan derajatnya sebagian yang lain. Dan Allah hidupkan ini, kemudian Allah matikan itu. Allah murka sama anu, Allah ridha sama anu. Allah Subhanahu wa taala membantu orang yang dizalimi dan Allah membalas orang yang menzalimi. Allah mengkayakan orang miskin dan memiskinkan orang kaya. Dan seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah dan kepemilikan Allah atas alam semesta ini mutlak dan sempurna. Dia yang berhak melarang, Dia yang berhak memerintahkan. Dia yang menghidupkan, Dia yang memberikan. Dia yang memberi dan Dia yang menahan. Dan ini berbeda dengan kekuasaan manusia. Manusia mungkin bisa berkuasa, tapi kekuasaannya tidak mutlak. Kekuasaannya tidak sempurna. Bahkan terkadang kekuasaan manusia itu sering sifatnya hanya semu dan cuma formalitas. Contohnya apa? Ada seorang yang dipasang sebagai penguasa di suatu daerah. Dipasang, dipilih sebagai apa? Penguasa. Tapi kenyataannya sebenarnya bukan dia yang menguasai daerah. Masuk pasar yang menguasai siapa? Preman pasar. Yang menguasai apa? Preman pasar. Masuk ke suatu kampung, ternyata yang menguasai di situ adalah kiai. Bukan siapa? Bukan penguasa tersebut. Pergi ke tempat lain, ternyata yang menguasai adalah konglomerat. Jadi, dan itu semua ada di dalam wilayah yang katanya kekuasaannya. Dia itu sebenarnya hanya sekedar boneka. Boneka yang dipasang sebagai apa? Sebagai penguasa. Itulah kekuasaan manusia. Tidak bersifat mutlak dan tidak sempurna.
Adapun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan yang sangat sempurna dan mutlak, mencakup seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan hanya menguasai manusia, tapi Allah juga menguasai malaikat. Bukan hanya menguasai malaikat, Allah juga menguasai jin dan setan. Bahkan binatang, bahkan semut di bawah kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah sebagai apa tadi? Pengatur. Allah sebagai pengatur alam semesta. Dikisahkan pada suatu hari seorang imam yang bernama Imam Abu Hanifah. Siapa? Imam Abu Hanifah. Pada suatu hari dia diajak berdebat sama orang-orang pengikut sekte Dahriyah. Sekte apa? Dahriyah. Siapa yang tahu apa ideologi sekte ini? Hah? Amblok temen. Hah? Sekte Dahriyah adalah sekte yang meyakini atau mengingkari adanya pencipta. Sekte yang mengingkari adanya pencipta dan pengatur alam semesta. Kata mereka, alam ini berjalan dengan sendirinya. Gak ada yang apa? Gak ada yang ngatur. Jadi langit, matahari terbit dari mana? Dari timur, terbenam di mana? Di barat. Itu memang sudah apa? Sistem dengan sendirinya. Gak ada yang apa? Gak ada yang mengatur. Kalau misalnya ada turun hujan, ya sudah, itu memang sudah berdasarkan iklim, sudah saatnya apa? Hujan. Wis mangsane musim apa? Musim hujan ya turun hujan, gitu aja. Gak ada yang mengatur, kok ada pencipta, ada yang mengatur dan sebagainya. Itu sekte apa? Sekte Dahriyah. Nah, sekte Dahriyah ini suatu ketika mengajak debat siapa? Imam Abu Hanifah. Mengajak debat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, sebelum berdebat, Imam Abu Hanifah berkata, sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Percayakah kalian bahwa di Sungai Dijlah itu tempatnya di mana? Gimana nih? Guru agama SD mana ada nggak di sini? Sungai Dijlah, guru sejarah, bukan guru agama, guru sejarah. Sungai Dijlah tempatnya di mana? Hah? Di Baghdad. Di mana Baghdad? Irak. Kata Imam Abu Hanifah, percaya nggak kamu? Di Sungai Dijlah itu ada sebuah perahu. Ada sebuah apa? Perahu. Perahu ini dia memuat dengan sendirinya sayur-sayuran dan barang-barang lainnya. Jadi perahu ini dia sendiri yang apa? Yang memuat. Ada sayur-sayuran apa? Dimuat sendiri. Sama perahu tersebut. Kemudian perahu ini juga yang menurunkan sendiri apa? Sayur-sayuran yang ada di atasnya. Dia juga berpindah sendiri dari satu tepi ke tepi yang apa? Yang lainnya. Sungai kan ada dua tepi ya. Jadi perahu ini berjalan sendiri dari sana, ambil sayur dari sana, kemudian dinaikkan kemana? Ke perahu, kemudian jalan sendiri ke tepi sananya, diturunkan sendiri. Tanpa ada seorang pun nelayan di atasnya. Percaya nggak kamu? Percayakah kalian dengan adanya perahu ini? Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Kata orang-orang Dahriyah tadi, mustahil kata. Apa? Mustahil, nggak mungkin, karena mereka itu selalu pakai apa? Pakai akal. Nggak mungkin, nggak makul, nggak masuk akal. Mana mungkin ada perahu jalan sendiri, masukkan barang sendiri, nurunkan sendiri? Nggak mungkin. Mesti ada apanya? Mesti ada yang apa? Yang mengayuh dayung, kemudian ada yang ngangkat, ada kulinya, ada yang nurunkan. Nggak mungkin ada perahu seperti itu. Kata Imam Abu Hanifah, andaikan hal itu mustahil,
terjadi di sebuah perahu yang sangat kecil. Apakah mungkin hal itu terjadi di alam semesta? Mungkinkah hal itu terjadi di alam semesta, langit, bumi, seisinya? Jalan sendiri, gak ada yang ngatur, mungkin gak? Kata Imam Abu Hanifah, langsung mereka apa? Langsung mereka KO. KO ronde pertama. Sebelum debat sudah apa? Sudah KO mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 5. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq." Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Yukawwirul laila 'alan nahar. Dialah yang memasukkan malam atas siang. Wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dan dialah yang memasukkan siang atas malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan dia pula yang mengatur jalannya apa? Matahari dan apa? Dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Masing-masing berjalan menurut waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya langit, adanya bumi, adanya bulan yang pada tanggal 15 itu terlihat apa? Terlihat bulan purnama. Kemudian mengecil menjadi bulan sabit. Itu ada yang mengatur. Terbitnya langit dari barat. Hah? Kok diam saja? Terbitnya langit dari timur dan terbenamnya dari di mana? Di barat. Itu ada yang mengatur. Malam siang itu ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Serapi ini kok enggak ada yang ngatur, enggak mungkin. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pergantian musim. Pergantian musim, sepanjang tahun ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Gak mungkin gak ada yang ngatur itu, gak mungkin, mustahil. Belum lagi kalau kita melihat diri kita sendiri. Adanya pengaturan sistem di dalam tubuh kita. Mulai dari memasukkan apa? Makanan. Kemudian di apa? Diolah. Setelah diolah diapakan? Diapakan setelah diolah? Hah? Diserap dulu. Diserap. Sari-sarinya diserap ke dalam tubuh. Setelah diserap dia apa? Hah? Ada sisanya, ampasnya. Nah, ampasnya apa? Dibuang. Mungkinkah tubuh ini berjalan sendiri tanpa ada yang mengatur? Belum lagi kalau kita bicara masalah darah kita yang mengandung racun-racun yang setiap harinya rutin difilter sama siapa? Sama ginjal kita. Setiap hari ginjal itu bekerja untuk apa? Untuk memfilter darah kita yang berisi racun-racun. Belum lagi kita berbicara tentang sel darah putih yang tugasnya apa? Yang tugasnya adalah mempertahankan tubuh kita kalau misalnya masuk virus-virus berbahaya. Mungkinkah ini semua berjalan dengan sendirinya tanpa ada mengatur? Maka dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21, surat Az-Zariyat ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum." Dan juga di dalam tubuh kalian sendiri. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak memperhatikan? Di dalam tubuh kita sendiri menunjukkan adanya yang mengatur alam semesta ini. Andaikan kita tidak berpikir dan memperhatikan kebangetan. Pendek kata, dengan menghayati makna dari Allah yang satu ini, yaitu apa? Rabbul Alamin. Kita akan sangat banyak memetik pelajaran berharga sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang sangat fana ini. Di antara buah keimanan kita akan nama Allah yang satu ini, saya hanya akan bawakan dua. Buah dari keimanan
kita terhadap nama dari Allah, yaitu nama Allah dari Rabbul Alamin. Yang pertama, buahnya adalah di dalam segala permasalahan, kesulitan, musibah, kita hanya kembali kepada Rabbul Alamin. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita dilanda musibah, setiap kita dilanda kesulitan, permasalahan yang pelik, kita kembalinya dan larinya adalah kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dialah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dialah yang menguasai apa yang ada di muka bumi ini, dan dialah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan tersebut. Itulah buah orang yang beriman dengan apa? Makna dari Rabbul Alamin. Bukan lari ke dukun. Ada masalah perginya ke mana? Ke dukun. Padahal dia setiap hari selalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kalau misalnya dia pergi ke dukun berhasil, dia mengucapnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kontradiksi. Kontradiksi, bertentangan. Dia perginya ke dukun, memujinya siapa? Memujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya alhamdulillah. Li siapa? Bukan lillah, li dukun kalau kayak gitu jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan beriman akan makna dari Rabbul Alamin, kita akan terjauh dari sifat bohong. Kita akan terjauh dari apa? Sifat sombong. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, terkadang ketika kita berhasil menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh orang lain, katakanlah kita menemukan suatu penemuan ilmiah, entah itu dalam bidang elektronik atau masalah pertanian atau masalah peternakan, terkadang kita itu timbul rasa apa? Sombong. Wah, nyong pinter temen ya. Tangga gue bisa nggak kayak gini? Timbul rasa apa? Tapi ketika kita bertawakal, meresapi, merenungi, ternyata yang menciptakan kita menciptakan barang tadi. Sekarang yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya yang menciptakan kita, yang menciptakan salah satu ilmuwan terbesar di muka bumi, penemu teori relativitas. Siapa itu? Albert Einstein. Siapa yang menciptakan Albert Einstein? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan penemu komputer, siapa itu? Setiap hari pakai komputer, nggak tahu siapa yang menemukannya. John von Neumann. Yang menciptakan orang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang menciptakan seluruh penemu barang-barang yang antik, unik, ajaib itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah sombong. Sombong karena apa? Menemukan bibit apa sombong? Cuma bibit satu. Itu pun juga yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak sebenarnya buah-buah lain yang akan kita petik seandainya kita beriman dengan nama Allah Rabbul Alamin. Sampai di sini mungkin kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup pengajian ini, sebelum bertanya, saya ingin memberikan sebuah pengumuman yang saya lupa untuk saya umumkan pada pengajian malam Senin kemarin. Perlu saya umumkan bahwasannya pengajian malam Senin di Musholla Al-Hidayah Kedung minggu depan ini itu libur insya Allah. Itu saya liburkan karena saya hari Ahadnya akan mengisi pengajian di Klaten. Jadi saya nggak mungkin Klaten selesai langsung pulang ke sini, nggak mungkin, dan saya harus nginep di sana, jadi libur. Tapi pengajian tafsir insya Allah tetap berjalan, yaitu malam Kamis insya Allah, kalau kita semua masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ada yang bertanya sebelum kita tutup. Ada waktu 5 menit. Gak ada yang bertanya? Bingung apa yang ditanya? Ada yang bertanya, saya tanya.
Ya, saya tanya. Pas, gak ada yang bertanya? Oh, pinter kabeh deh. Ya syukur nak pinter kabeh orang ngaji. Ya. Ya. Apakah Allah menciptakan langit dan bumi itu sekaligus atau bertahap? Disebutkan dalam Al-Quran, fi sittati ayyam. Allah menciptakan makhluk-makhluk ini 6 hari. Berapa hari? 6 hari. Apakah Allah tidak mampu untuk menciptakan dalam sekejap? Mampu, sangat mampu. Sangat mampu. Tapi Allah ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua yang mungkin kita tidak tahu apa hikmahnya. Yang jelas di dalam Al-Quran Allah ciptakan makhluk-makhluk itu selama berapa hari? Fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Ada pertanyaan berikutnya? Ya. Apakah itu langit itu termasuk benda karena tidak dipakai? Apakah langit termasuk benda? Ada yang berbentuk benda dan ada yang berbentuk bukan benda. Seperti angin atau hawa, udara, itu kan bukan benda. Tapi ada yang berbentuk benda. Seperti awan. Awan atau gumpalan awan. Itu kalau pas naik pesawat, mereka selalu apa? Menghindarkan diri dari apa? Dari awan. Saya berkali-kali ketika naik pesawat itu rasanya gue kayak gerunjalan. Kayak apa? Kayak kita naik motor di jalan yang apa? Banyak lubangnya. Cekluk. Jadi ternyata di awan di langit juga banyak apanya? Banyak ceklongannya. Dan juga banyak apanya? Banyak hal-hal yang menyebabkan pesawat itu jalannya enggak cepat. Termasuk juga yang ada di langit, yang ada benda-benda yang ada di langit seperti planet, kemudian apa? Kemudian meteor dan sebagainya. Itu kan juga benda. Artinya tetap saja membutuhkan adanya apa? Adanya tiang. Nah, tetap saja membutuhkan adanya apa? Adanya tiang. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak perlu mengangkatnya dengan menggunakan tiang. Ada lagi silakan. Cukup? Saya kira cukup saja. Mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan Jadi kita menyampaikan bahwa tidak akan kalau nggak salah, karena saya baca ayat ada bahwa lagi itu didirikan ada tiang-tiangnya itu. Berarti langit itu beda ya, kita tidak tahu benda seperti apa itu. Beda. Mungkin kita pada umumnya mengatakan awang-awang. Karena langit kan besar. Iya. Mohon penjelasan. Katanya ada ayat yang bicara bahwasanya langit itu bertiang. Saya belum menemukan ayat ini. Syukur-syukur nanti kalau misalnya jenengan bisa membaca di mana, kemudian bisa diberitahukan kepada saya. Mungkin dicatat ayat berapa, kita lihat penafsirannya. Karena ayat tadi itu jelas sekali menunjukkan bahwasanya langit itu dibangun tanpa apa? Tanpa tiang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awang-awang itu beda ya. Awang-awang itu itu bukan langit. Awang-awang itu adalah antara bumi dengan apa? Dengan langit. Itulah awang-awang. Adapun langit beda lagi. Langit beda lagi, bukan awang-awang. Yang jelas saya belum mengetahui adanya ayat tersebut. Kalau misalnya ada yang tahu, saya sangat
gembira kalau misalnya ada yang memberitahukan kepada saya ayat tersebut sebagai bentuk faedah buat saya dan buat jamaah yang lainnya. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Atas segala perhatian yang mengucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.